Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara yang terkasih. Jemaat Gereja Baptis Indonesia Cimahi bersyukur kesempatan hari ini kita boleh bertemu kembali dalam pelajaran keempat triwulan ketiga tahun 2022 dengan judul Firman Tuhan Kesukaanku. Pada kesempatan ini kita akan belajar bersama bagaimana kita meresponi akan firman Tuhan yang menjadi kesukaan kita. Sejauh mana kita akan mengerti dan memahami dan mengenal Allah jika kita tidak memiliki kesukaan. Sebelum kita akan belajar bersama-sama, kita akan terlebih dahulu berdoa. Bapa di surga, bersyukur dan terima kasih kembali kami akan bersama-sama belajar bagaimana kami bisa meresponi setiap firman Tuhan yang kami baca, firman Tuhan yang menjadi kesukaan kami, dan tentunya firman Tuhan yang memberikan dorongan pertumbuhan kerohanian kami di dalam Engkau, dan kami pun semakin mengenal. Dan kiranya kesempatan hari ini kami boleh belajar bersama. Pimpinlah kami dan kasih kuasa Roh Kudus-Mu menyertai dalam setiap pelajaran kami hari ini. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Firman Tuhan kesukaanku menjadi judul pelajaran keempat triwulan ketiga tahun 2022. Bapak Ibu Saudara, jika kita mengingat sebuah lagu sekolah minggu yang liriknya berkata, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Tentu sebuah pesan yang mengingatkan kita untuk tetap terus membaca, berdoa setiap hari. Sebuah hal atau sebuah kegiatan yang tentunya memberikan dampak yang baik buat kita sebagai murid-murid Kristus untuk semakin bertumbuh dalam iman kita. Tentunya bukan hanya sekedar membaca saja Bapak Ibu Saudara. Kalau kita mengingat dalam Roma 10 ayat 17, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Artinya membaca firman Tuhan sebaiknya tidak sambil lalu. Ucapkanlah ayat-ayat tersebut sehingga telinga kita mendengar dan firman itu pun tertanam dalam hati kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, apa yang akan kita pelajari dari Mazmur 119 ayat 47 sampai 49? Ada 3 hal yang perlu kita maknai dengan apa yang diucapkan oleh pemazmur ini, Bapak Ibu Saudara. Untuk mengingatkan kita kembali sebagai seorang Kristen, seharusnya tidak hanya sekedar membaca atau kesukaannya hanya sekedar suka, tetapi menambah wawasan rohani yang baik. Dan tentunya diperoleh melalui sikap baca yang aktif, yaitu dengan menyelidiki dan merenungkan firman Tuhan itu, sehingga kita membaca Alkitab dengan tekad untuk memahaminya, bukan hanya sekedar membacanya saja. Atau mungkin jika ada sesuatu hal yang tidak dimengerti, pasti tentunya kita akan bertanya. Bisa kepada pendeta, bisa kepada diakon, atau mungkin kepada guru sekolah minggu, sesuai dengan kelas yang ada. Kita akan mendengar bagaimana firman Tuhan yang menjadi kesukaan oleh pemazmur ini. Kalau kita mengingat dan melihat bagaimana firman adalah kata-kata Tuhan. Kalau kita mendengar Allah berfirman, berarti Allah berkata-kata. Mengapa firman Tuhan menjadi kesukaanku? Ini sebuah pertanyaan yang harus kita mengerti Bapak Ibu Saudara. Karena kata-kata Tuhan adalah absolut, mutlak, benar-benar, dan sungguh, dan pasti akan terjadi, sehingga firman Tuhan itu menjadi satu-satunya kesukaan kita sebagai murid-murid yang mengaku percaya kepadanya. Kita memiliki banyak kesukaan, mungkin dalam kesukaan makanan, benda-benda tertentu, atau mungkin pakaian, atau rumah, dan bahkan orang-orang yang kita cintai ada yang menjadi kesukaan kita. Nah, dari firman Tuhan kesempatan ini melalui pemazmur dalam Mazmur 119 ayat 47 sampai 49. Kita harus mengerti karena penekanan yang ditekankan dalam Mazmur 119 ini
dari ayat 1 sampai 176 ialah kesenangan dan kasih yang mendalam. Kesenangan dan kasih yang mendalam dari pemazmur akan firman Allah. Sehingga kita boleh mengerti kenapa firman Tuhan menjadi kesukaan, bukan menjadi sebuah hal yang biasa. Mazmur 119 ini dipenuhi pujian terhadap keajaiban firman Allah. Dan tentunya juga janji penulisnya untuk hidup di dalamnya. Ini penulisnya adalah Daud, ya, memiliki janji untuk hidup di dalamnya dan membagikan firman Allah kepada orang lain, dan tentunya kepada kita yang hidup saat ini. Aku hendak hidup dalam kelegaan sebab aku mencari titah-titah-Mu, tulisnya. Aku hendak berbicara tentang peringatan-peringatanmu di hadapan raja-raja, dan aku tidak akan mendapat malu. Aku hendak bergemar dan dalam perintah-perintahmu yang kucintai, dan aku hendak merenungkan ketetapan-ketetapanmu. Seperti kita ketahui, Daud sang pemazmur menyatakan cintanya kepada hukum Tuhan. Dia ingin mengetahui dan melakukan kewajibannya dan menuruti firman-Nya. Dia melakukan semuanya untuk dapat memahami kehendak dan pikiran Tuhan. Daud mencari perintah Tuhan karena ia mencintai firman Tuhan. Kalau kita melihat dalam ayat 45, aku hendak hidup dalam kelegaan sebab aku mencari titah-titah-Mu. Ia akan terbebas dari yang jahat, tidak terhambat oleh belenggu dosa, dan bebas melakukan segala yang baik bukan dengan paksaan, melainkan dengan sukarela. Hidup melayani dosa adalah perbudakan yang sempurna, sedangkan hidup melayani Tuhan adalah kebebasan yang sempurna. Kemudian ayat 46, Daud harus berani dalam tugasnya. Dia hendak berbicara tentang peringatan-peringatan Tuhan di hadapan raja-raja. Sebelum Daud naik tahta, raja-raja terkadang menjadi hakimnya, seperti Saul dan Akis. Tetapi jika dia dipanggil ke hadapan mereka untuk memberikan alasan tentang harapan yang ada di dalam dirinya, dia akan berbicara tentang peringatan-peringatan Allah. Kita tidak boleh takut untuk mengakui iman kita, meskipun itu akan membuat kita terkena sebuah hal yang tidak mengenakan dalam kehidupan kita. Tetapi melalui Daud melakukan hal yang sesuai dengan apa yang menjadi ketetapan-ketetapannya. Dia naik tahta, para raja terkadang menjadi pendampingnya, mereka mengunjunginya, dan dia membalas kunjungan mereka. Peringatan-peringatan Tuhan akan menghiasi percakapan para raja itu. Nah, ada 3 hal Bapak Ibu Saudara yang mendasari bagaimana pemazmur ini begitu suka. Yang pertama, dalam 47, bergemar dalam perintah-perintahnya. Alkitab menceritakan bahwa Daud, sang pemazmur, ingin selalu bergemar dan mencintai perintah-perintah Tuhan. Kata ingin berarti sebuah keputusan yang mana terus dan akan selalu dilakukannya. Jika sebagai orang percaya yang bergemar akan mencintai firman Tuhan, berarti selalu mencerna kembali firman yang diterimanya dan merenungkannya siang dan malam. Jika kita sudah mengerti atau kita mendapat sebuah firman Tuhan yang kita dapatkan, kita kembali merenungkannya, apa yang menjadi maksud Tuhan di dalam firman Tuhan tersebut. Sang pemazmur mengingatkan untuk kita boleh selalu bergemar dalam perintah-perintah Tuhan. Kemudian ia juga menjelaskan betapa ia sungguh mencintai perintahnya. Orang yang bergemar dan mencintai firman Tuhan berarti selalu mencerna kembali firman Tuhan yang diterimanya dan merenungkannya siang dan malam. Seperti kita ketahui dalam Mazmur 1 ayat 1-2 menyatakan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Sukacita yang timbul sebagai dampak setiap kita yang serajin
yang setia membaca dan mentaati firman Allah. Demikian pula, setiap apa yang menjadi keinginan kita yang sungguh-sungguh di dalam kita memahami, mentaati perintah-perintahnya, pasti tentunya Roh Kudus yang saat ini tetap terus menyertai, yang memberikan kasih-Nya kepada kita untuk kita memahami arti firman Tuhan itu, membantu kita memahami kebenaran firman Allah dan memberikan sukacita dan kesenangan besar. Dan tentunya bergemar dalam firman Allah berkembang menjadi kasih yang lebih mendalam untuk seluruh jalan Allah. Dan tentunya kata kasih ini, Bapak Ibu Saudara, yang mendasari, yang memondasi kehidupan kita sebagai orang percaya, karena Allah sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Dan tentunya kita mengasihi dengan membaca ayat-ayat yang menyatakan bahwa Dia yang memberikan sebuah keselamatan yang besar, sehingga kita tetap terus dipersatukan di dalam Dia, dan hati kita dipenuhi kasih dan pengabdian dan akan kebenaran yang dinyatakan. Dan kita akan melihat bagaimana jika kita menyelidiki, seperti dikatakan dalam Kisah Para Rasul 17 ayat 11b, tercatat, dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Di tengah kesibukan mereka sehari-hari, orang-orang Yahudi di kota Berea selalu menyisihkan waktu untuk menyelidiki firman Tuhan. Dan kita sebagai orang-orang percaya yang melihat, dengar, dan memiliki Alkitab tentunya haruslah melakukan hal demikian. Terkadang dalam kesibukan kita, di dalam keseharian kita, marilah kita memiliki waktu untuk kita membaca, dan tentunya dengan hasrat untuk memahami dan mentaati perintah-perintah Tuhan. Semakin kita gemar, semakin kita mencintai firman Allah. Apakah membaca Alkitab menjadi kegemaran kita? Itu harusnya sebuah pilihan yang harus kita pegang teguh, dan tentunya kita akan mencintai firman Tuhan dengan semakin gemar membaca Alkitab. Maka kita akan menemukan sebuah kebahagiaan yang kekal, yang luar biasa, yang tentunya hanya ada di dalam Kristus. Tidak ada pilihan lain, Bapak Ibu Saudara. Kita harus mendisiplin diri untuk membaca Alkitab setiap hari, sehingga kegemaran yang Daud katakan, aku hendak bergemar, ya, boleh kita juga praktekkan dalam kehidupan kita. Kemudian Bapak Ibu Saudara, ayat 47, aku menaikkan tanganku kepada perintah-perintahmu yang kucintai, dan aku hendak merenungkan ketetapan-ketetapanmu. Merenungkan ketetapan-ketetapan Allah. Daud senantiasa merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Ini mengacu kepada sebuah keputusan untuk berakar kepada ketetapan Tuhan. Selalu berusaha agar tidak melenceng dari ketetapan Tuhan. Dengan kata lain, ia menjadi pelaku firman Tuhan. Sebuah kalimat ini yang seringkali kita inginkan. Jika kita mengaku sebagai orang percaya, tentunya kita menginginkan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Marilah dengan merenungkan firman Tuhan siang dan malam dengan ketetapan-ketetapan yang tentunya semakin kita rajin, semakin kita mengenal siapa Tuhan kita, sehingga kita di dalam jalur yang benar. Dengan merenungkan firman Allah siang dan malam, kita akan menemukan damai sejahtera serta berkat-berkat Tuhan. Daud harus rajin dan kuat dalam tugasnya. Dia menaikkan tangannya pada perintah Tuhan, tidak hanya untuk memujinya, tetapi juga untuk mempraktikannya. Daud akan mengeluarkan semua kekuatan yang ia miliki untuk melakukannya. Kalau kita membandingkan dalam Ibrani 12 ayat 12, kuatkanlah tangan yang lemah, tangan yang terkulai, karena kemalasan dan keputusasaan akan diangkat. Selain itu, harus bijaksana dan penuh perhatian dalam tugasnya. Daud merenungkan ketetapan-ketetapan Tuhan, sehingga kebahagiaan yang akan kita dapatkan, kebahagiaan tentunya dengan mengenal
Allah itu sendiri, sehingga kita semakin terus bisa mengerti kehendak Allah dalam kehidupan kita. Daud senantiasa merenungkan siang dan malam, dan perenungan ini mendorong kita untuk melakukan firman Tuhan dengan sepenuh hati. Bukan hanya sekedar merenungkan, tetapi kita tidak mempraktekannya, Bapak Ibu Saudara. Karena orang yang diberkati Allah adalah orang yang berbalik dari kejahatan dan membangun hidupnya seturut firman Allah. Sebuah perenungan yang nantinya akan tetap kita membangun, tetap membuat kita akan semakin mengerti bahwa pembaruan kehidupan kerohanian kita jika kita merenungkan setiap kehidupan kita, dan dalam kehidupan dunia yang saat ini yang syarat dengan banyak sekali perubahan, dan tentunya fokus kehidupan kerohanian kita dengan membaca firman Tuhan, membaca Alkitab. Mungkin banyak nasihat-nasihat yang dunia ini kita dengar, tetapi nasihat-nasihat ini hanya bersifat sementara, dan tentunya kalau kita membaca Alkitab sepanjang hari, dan tentunya memiliki waktu khusus Bapak Ibu Saudara, menyempatkan diri kita untuk bisa memiliki waktu, kita akan tetap berada dalam jalur Tuhan dan hidup dalam damai sejahtera serta berkat-berkat Tuhan. Daud melakukannya dengan merenungkan ketetapan-ketetapan. Dan kemudian yang ketiga, apa yang Daud lakukan dalam ayat 49, ingatlah firman yang kau katakan kepada hambamu, oleh karena engkau telah membuat aku berharap. Jadi berharap pada firman-Nya. Jadi pengharapan yang Daud inginkan. Jadi kerinduan Daud agar Allah menggenapi firman-Nya untuk menjadi pengharapan Daud. Kita kan seringkali berharap suatu kehidupan yang baik. Nah, dalam kehidupan kita dan pengharapan kita, kalau kita belajar dari kehidupan Daud ini, ia tidak berharap kepada sesuatu seperti harta, tahta, wanita, atau yang lainnya, tetapi ia memandang firman Tuhan yang berharga dan layak dipercaya lebih dari segala sesuatu. Tapi kalau dalam kehidupan kita, tentunya hal yang terutama memang kita mendahulukan kerajaan Allah, karena kita tahu berkat-berkat Tuhan akan mengikutinya. Nah, keselamatan yang dijanjikan Tuhan itulah yang dilakukan Tuhan kepada setiap orang yang berharap kepadanya. Tentunya keselamatan yang di dalam Kristus yang kita dapatkan sampai saat ini kita harus pegang teguh, dan pengharapan dalam firman-Nya itu membuat sebuah hal yang tentunya mendatangkan kebaikan, baik dalam kehidupan Daud. Ya, Daud memohon kepada Tuhan untuk setiap apa yang dia ingat tentang firman Tuhan yang disampaikan kepada Daud. Pasti Tuhan mengingat apa yang Tuhan katakan, karena kata-kata Tuhan itu bersifat mutlak, absolut, dan pasti, dan tertulis dalam Alkitab. Dan semuanya itu adalah sebuah kelegaan bagi Daud saat ia tahu bahwa komitmennya kepada Tuhan itu bukan sesuatu yang sia-sia, pasti akan digenapi, Bapak Ibu Saudara, jika kita mengimani setiap firman Tuhan yang kita baca. Keyakinan yang Daud miliki, dia tidak merasa ragu untuk berbicara di hadapan para raja-raja itu, sehingga kita pun sebagai orang percaya juga dalam pengharapan kita dalam firman-Nya yang mengandung janji keselamatan dan berkat-berkat yang akan dikaruniakan kepada kita. Kalau kita meminta hikmat, Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Itu adalah kata dalam Amsal 2 ayat 6. Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Nah, bagaimana Bapak Ibu Saudara kalau kita tadi melihat ada 3 hal. Yang pertama, bagaimana kita Daud lihat bahwa dia bergemar dalam perintah-perintahnya, kemudian merenungkan ketetapan-ketetapannya, kemudian bagaimana pengharapan Daud terhadap firman Tuhan. Nah, bagaimana caranya? Seringkali kita diperhadapkan dengan kesibukan kita, diperhadapkan dengan kemalasan, atau mungkin kita berkata, saya tidak memiliki waktu untuk saya membaca Alkitab. Nah,
Kesempatan ini kita melihat pemahaman Alkitab yang bermanfaat, melibatkan lebih dari sekedar membuka sebuah pasal dan membaca apa yang tertulis di sana saja. Tapi jika kita membacanya dan tentunya kita meluangkan waktu yang secara teratur, Bapak Ibu Saudara. Jadi kita memiliki waktu khusus. Jadi kalau kita tidak menjadwalkannya, ya pasti kita akan melalaikannya. Sebelum memulai membaca, bagaimana kita tetap terus meminta pertolongan Roh Kudus, dan tentunya akan memberikan kesempatan yang baik juga. Kemudian pikirkan dengan seksama apa yang akan kita baca. Jadi firman Tuhan yang kita baca harus kita pahami. Jadi seperti halnya kita dalam pelajaran ini, dalam Alkitab ini, kita harus benar-benar terus-menerus mengulangnya, dan kita harus menggali firman Tuhan itu. Kemudian berusahalah memahami perkataan sang penulis. Ya, kalau kita melihat dari ayat firman Tuhan yang kita baca, kita melihat apa dan siapa penulisnya. Catatlah paling sedikit satu kebenaran adalah prinsip yang dapat kita praktikkan. Ya, jika kita memiliki satu ayat, kita membacanya, kita merenungkannya, mari kita praktikkan firman Tuhan yang sudah kita baca. Kemudian kita berusaha, atau jika belum tahu, kita berusaha untuk menanyakannya, mungkin kepada guru sekolah minggu kita, atau kepada pendeta, atau tua-tua gereja, para diakon. Dan jangan putus asa, ya. Mungkin ada beberapa bagian Alkitab yang lebih menarik daripada yang lain, dan ada beberapa bagian yang mungkin tidak Anda mengerti sama sekali, namun ada cukup banyak yang dapat kita pahami, dan tentunya itu akan mengubah hidup kita jika kita terapkan. Jadi, marilah kita memiliki waktu, marilah kita mulai membaca dan meminta pertolongan Roh Kudus. Marilah kita membaca dengan seksama bagian apa yang akan kita baca, dan berusahalah untuk memahami perkataan sang penulis, ya, yang dia tulis. Jadi setiap ayat yang kita baca, siapakah penulisnya? Biasanya jadi kita harus memulai dari pasal pertama terlebih dahulu, jadi tidak random atau tidak acak. Jadi kita membacanya tentunya sesuai dengan pasal-pasal yang ada dalam Alkitab tersebut. Jadi kita memiliki suatu kesempatan dengan adanya pelajaran hari ini melalui Daud sebagai kepala keluarga, Raja Israel, dan juga hamba Tuhan dalam segala kesibukannya bergemar dan mencintai firman Tuhan. Merenungkan firman Tuhan siang dan malam untuk mengatur pikiran, ucapan, dan perbuatannya setiap hari. Jadi suatu pelajaran yang indah sekali Bapak Ibu Saudara, mengingatkan kita bagaimana firman Tuhan itu dibaca siang dan malam oleh Daud untuk mengatur pikiran, ucapan, dan perbuatannya setiap hari. Itu akan mengingatkan. Dan dalam seluruh hidupnya, Daud selalu mengingat dan berharap pada Tuhan sesuai firman-Nya, karena Tuhan pasti menggenapi firman-Nya. Dalam kata kecintaannya ini, membuat Daud menikmati kesentosaan dan kelegaan dalam hidupnya. Dan kita melihat bagaimana pemazmur ini meneladani dalam kehidupan kita. Dan tentunya sebagai penulis yang memiliki janji, pengharapan, dan melakukannya untuk bisa tetap setia, memiliki kemampuan, kita harus juga bisa memahami isi Alkitab itu, mampu mengambil intisari dari ayat Alkitab yang kita baca, mampu mengidentifikasi pokok-pokok penting dari ayat Alkitab itu apa, dan mampu melakukan perenungan salah satu firman Tuhan. Jadi apa yang sudah kita baca, kita renungkan, dan kita lakukan, itu memang betul Bapak Ibu Saudara. Ya, karena kalau kita semakin bergemar, kalau kita semakin merenungkan firman Tuhan, kita memiliki pengharapan di dalam Kristus. Sebagai murid-murid Kristus, mari kita melayani dengan kerendahan hati, dan tentunya semakin hari semakin
kita memiliki wawasan yang lebih lagi untuk mengenal bagaimana kita mengerti ayat yang kita baca, dan tentunya kita akan senantiasa memiliki iman yang kokoh dengan membaca Alkitab setiap hari, berdoa, dan tentunya semuanya karena pertolongan Roh Kudus yang memampukan kita memiliki waktu untuk Tuhan. Dan tentunya pelajaran hari ini mengingatkan kembali sebagai orang percaya, sebagai murid Kristus, untuk tetap setia, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, bersyukur bagaimana melalui pemazmur kami diingatkan kembali untuk kami memiliki kegemaran, agar kami memiliki kesukaan dan tentunya merenungkan setiap firman Tuhan yang boleh kami baca, dan kami pun memiliki pengharapan di dalam Engkau. Engkau sendiri yang sudah memilih kami, menetapkan kami untuk kami bisa membagikan firman Tuhan yang boleh kami dapatkan. Sebagai seorang murid Kristus, kami mengikuti apa yang sudah Engkau ajarkan. Kami belajar, renungkan, dan firman Tuhan menjadi kesukaan pribadi kami. Dan kesukaanku di dalam Engkau, sehingga kami pun bisa merenungkan siang dan malam. Terima kasih Bapa untuk kesempatan ini. Kami menaikkan setiap rasa syukur, doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Amin. Ku buka hati saat ini untuk mendengar suaramu di hadirat-Mu.